Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Tetap sehat, tetap bugar di tengah kondisi semua, bahkan dalam keadaan dunia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa menjalani sisa kehidupan ini dengan lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, embun pagi Islam memberi solusi. Rabu tanggal 25 Mei 2022 hadir kembali, dan insya Allah alhamdulillah juga guru kita semua yang selalu sehat, selalu bugar, dan selalu memancarkan kebahagiaan, memancarkan cahaya yang luar biasa ini telah hadir. Tanda apa kabar? Alhamdulillah sehat tadi. Sehat, alhamdulillah. Kita akan mencoba membahas masih agak kaitan dengan Idul Fitri kemarin, tentang memaknai silaturahmi tadi. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Agung, kita bisa menemani para pecinta embun pagi melalui Bandung TV. Kita masih banyak membahas tentang seputar silaturahmi ini karena banyak permintaan yang saya anggap luar biasa ini ya. Ini banyak yang WA. Ini nggak usah telepon, WA saja ya. Walaupun sudah acara beres, WA saja karena saya ada acara ya. Insyaallah kalau kita masih melanjutkan ya, kata Nabi SAW, siapa yang dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, sambungkanlah silaturahmi. Ya. Jadi kalau begitu, silaturahmi itu bisa menyehatkan. Nah, sekarang banyak orang yang sakit karena tidak ketemu dengan keluarganya, tidak ketemu dengan anak, tidak ketemu dengan ibunya, tidak ketemu dengan bapaknya, tidak ketemu dengan saudaranya. Makanya kemarin begitu dibuka keran silaturahmi ini, Masya Allah. Aduh, luar biasa ya. Ini, wah itu sampai kadang-kadang lupa diri ya, lupa mobil lagi rusak, lupa dirinya lagi kurang fit, nyetir, sampai lupa tidur segala macam, ujungnya banyak celaka di jalan. Makanya dalam Islam katanya silaturahmi jangan membabi buta ya. Jadi amanus biru, wasobiru, warobitu. Sabar, tingkatkan kesabaran. Warobitu, dan persiapkan segala sesuatunya. Itu agama mengajarkan begitu. Jadi kehati-hatian tetap harus dikedepankan. Ya, kita persiapkan. Saya kemarin ke Garut untung bawa makanan ya. Jadi sebetulnya untuk teman-teman di sana ya kan, merasakan puyem segala macam habis sama kita. Masya Allah. Jadi mau mekel. Karena memang dahsyat ya, memang lama banget tadi. Restoran kan belum pada buka hari ke-1, ke-2 itu. Bahkan sampai 1 minggu banyak yang belum buka kan. Nah untuk ini, sekarang ini silaturahmi itu tidak semata-mata ibadah sosial, tapi bisa menyembuhkan penyakit. Makanya jangan perpanjang sakit orang tuamu dengan rindu kepadamu. Jangan perpanjang sakit ayah ibumu dengan rindu kepadamu. Jangan perpanjang sakit sahabatmu dengan tidak nengok ketika sakit. Makanya hari ini juga saya akan nengok beberapa orang yang sakit ya, karena saya juga ingin panjang umur kan. Jadi panjang umur, sehat. Nah makanya ada sehat tanpa medis. Salah satunya silaturahmi. Ternyata ada kebahagiaan ya. Sekarang ada beberapa rumah sakit yang 24 jam Pak Gung ya. 24 jam. Siapapun asal saudaranya, sahabatnya bisa nengok. Karena ada penelitian terakhir yang neliti dokter nih. Orang yang sakit ditengok oleh keluarganya itu cenderung cepat sembuh. Masya Allah. Karena memang ada yang disebut dengan syauk ya hubbul masyaqqah. Kerinduan yang sangat berat. Dan kerinduan yang sangat berat itu biasanya kalau datang yang dirindukan sembuh. Ada yang rindu sama barang. Ada yang rindu sama binatang. Coba di luar negeri itu ada yang sakit, kenapa? Karena seekor anjingnya ternyata terjebak di satu rumah yang kebakaran. Wah, sampai gelisah, sampai sakit dia. Terus saja. Begitu mendengar anjingnya selamat, mungkin bahasa Sundanya alhamdulillah geni gitu kan ya. Langsung sembuh dan dia peluk anjingnya itu. Saya bilang itulah ajaran Islam. Makanya Islam itu selamat dan menyelamatkan sekaligus rahmatan lil alamin. Ada yang umroh ya, nelpon lama sekali. Pak, nelpon siapa? Anak atos Pak Ustadz, cucu atos ayam. Dia melihara ayam, dia beli ayam Bangkok ya, ayam pelung. Kadek cenah ayam, yuk. Bapak mau tenang cenah ibadah, amun hayam bapak, anu harapan gitu ya. Jadi jangan kepada manusia, sama binatang saja. Kalau kita sudah sayang, kita sayang binatang itu menimbulkan sayang Allah kepada kita. Makanya kata Nabi, cintailah Allah melalui mencintai hamba-hambanya. Sayangi Allah
melalui sayang kepada hamba-hambanya. Sembuhkan penyakit kalian dengan cara bersilaturahmi. Nah, yang kedua, sehat tanpa medis dalam Islam adalah sholat. Inna fis sholati syifa'un dalam hadis. Dalam sholat itu ada penyembuhan. Makanya kalau sholat telat biasanya masalah tambah berat. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita minta beribu-ribu, tapi sholat terburu-buru. Kan itu. Jadi kalau sholat telat, komoh untuk sholat pisana. Sholat telat, masalah tambah berat. Makanya idza qasara al-abdu bis shalah ibtalahullah bil hammi. Apabila seseorang menangguhkan sholat, menangguhkan saja, dengke-engke kata orang Sunda, dengke-engke, maka tunggulah bencana kesedihan. Ya Allah. Makanya segerakanlah. Apa ya Rasulullah? Sholat. Kenapa? Dengan menyegerakan sholat itu berarti menyegerakan laporan kepada Allah. Dan kita dikasih waktu 5 waktu ya. Sampai ada yang non Muslim masuk Islam. Saya tanya kenapa masuk Islam? Karena orang Islam itu laporannya 5 kali katanya sehari semalam. Jadi logika saja kalau sering laporan kepada Tuhan katanya pasti Tuhan akan memperhatikan kita. Masya Allah. Makanya kalau ingin sembuh, sholat. Karena gerakannya saja itu ruku, sujud ada hubungannya dengan kesehatan. Saya baca buku ya, Prof. Hembing yang ngarang itu. Ruku maknanya apa, sujud maknanya apa, kenapa mesti miring ketika tahiyat akhir. Ternyata ada hubungannya dengan kesehatan. Dan ternyata dengan gerakan yang tumak ninah, gitu, ada jeda gitu kan, ruku ada jeda, sujud ada jeda, itu menyehatkan fisik kita. Makanya rata-rata orang yang sholat itu minimal lah ketenangan batin biasa diarah. Begitu sholat terlambat di pundak itu ada beban yang luar biasa. Nah, makanya alhamdulillah sekarang ini minimal lah sholat itu menggugurkan kewajiban, minimal gitu. Minimal menggugurkan kewajiban. Karena ada sholat kebutuhan, ada sholat menggugurkan kewajiban. Nah, cirinya apa? Kalau sholat kebutuhan dia tumak ninah. Nah, kalau sholat menggugurkan kewajiban, cepat sholatnya. Gitu ya. Ahli. Jalan rumah ngieu ngai sholat gancang gitu nya. Keuneulah geus ahli mah nya. Itu bagusnya. Oke. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali tadi ya. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa ini pembahasan kita. Insya Allah nanti kita akan coba lanjut. Kita akan lihat dulu beberapa pesan berikut, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali. Kita juga tak lupa kami ingatkan bahwa pemirsa di rumah bisa line interaktif ke line kami 7214214 atau di line WA-nya ke Pak Ustadz 081-2211-6740 ya. Insya Allah akan dibalas di sela-sela kesibukan beliau nanti. Ini kan tentang silaturahmi ini ada beberapa yang lumayan heboh di media massa kita ya akhir-akhir ini, bahkan mungkin sampai sekarang pun jadi pembahasan terkait ada ulama kita ya, mungkin juga pemirsa di rumah juga sudah pada ini gitu ya, karena lihat medsos yang lain-lain tentang silaturahmi ke negara tertentu dan yang dianggap itu menjadi bagi negara tertentu menjadi ada penolakan itu tadi. Ini gimana tadi cara menyikapi kita sebagai umat muslim agar kita bisa secara jernih melihat secara persoalan ini gitu kan, bisa sama-sama win-win gitu kan, sama-sama enak. Dalam Al-Quran itu ada yang disebutkan tabayun ya. Tabayun itu mencari informasi yang benar. Saya juga belum dengar ya apa alasannya ya. Apa akurat lah itu tadi. Itu Al-Quran mengatakan itu fatabayyanu, bila ada kabar dari orang fasik fatabayyanu maka tabayunlah. Nah, satu tabayun itu dibiasakan ya. Cek dan recheck, klarifikasi. Apa penyebabnya? Karena orang itu baik di tempat lain, belum tentu tempat lain baik. Di tempat lain diterima, belum tentu tempat lain. Di Bandung saja, di Bandung ya, ada beberapa wilayah, ustadznya ini bagus banget. Ternyata tidak disenangi tempat lain. Akhirnya dia tolak gitu kan. Nah, di masjid ini si A bisa, tapi masjid lain nggak bisa. Itu udah biasa itu hal-hal seperti itu. Dan kita jangan menyikapi dengan emosi. Karena kalau dengan emosi biasanya tidak akan ada solusi. Tidak ada masalah yang beres dengan emosi. Sedangkan Islam itu kan menjaga tidak boleh emosi. Jadi sebaiknya berikan solusi, jangan emosi. Daripada emosi biasanya ya lebih baik diam. Karena khawatir salah ngomong gitu ya. Kalau salah ngomong, karena kalau ini dianggap musibah.
musibah itu laksana air yang keruh ya. Makin diaduk, makin keruh. Nah, kita jangan memberikan pendapat yang tambah keruh suasana. Oke. Malah menjadi ini malah ya. jadi masalah. Iya, iya, iya. Menyelesaikan masalah bukan masalah baru. Iya, iya. Nah, yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa tiap negara punya otoritas ya. Ya, Punya aturan main. Ya, ya. Nah, kalau taruhlah satu negara itu laksana satu perahu, sebutlah 10 juta nih perahu ini. Tenang gitu kan. Ya. Nah, kalau ada penumpang gelap yang masuk, Ya. menyebabkan goncang antar penumpang itu, maka jelas jangan boleh masuk. Oke. Nah, Islam itu agama yang hati-hati. Ya. Wa inna lajami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk waspada. Nah, di rumah tangga saja nih. Saya umpamanya 4 ya, dengan mantu udah 2, mantu jadi 4, 6. Cucu 4, udah 10 ya. Ya. Perahu ini tenang gitu dengan 10 penumpang itu ya. Ada tamu nih masuk nih. Salah satu tamu itu nggak disenangi oleh salah satu anggota rumah tangga saya. Maka jangan ditolak. Walaupun tujuannya baik. Jangan dulu lah. Oke. Nanti kalau sudah kondusif, sudah sepakat semuanya, dan pasti tiap kampung itu punya aturan. Ini boleh masuk kecuali ini. Bukan dia tidak baik, tapi belum saatnya. Dan juga kita juga tidak boleh sebagai orang yang di luar itu memprotes dalam artian apalagi itu sudah menjadi kewenangan tertentu. Ya. Juga kita juga apalagi bisa malah jadi kontraproduktif juga Tuh, ya. Jadi harus hati-hati karena memang ya kalau ujungnya seudon kan. Oh iya pesan nanti iya. Oh iya, itu tambah, iya. Jadi nah itu ya jadi makin katanya nggak mungkin menolak kalau kecuali ada pesanan itu iya, iya. malah hal-hal seperti itu harus dihindari. Iya. Karena itu jadi terlalu melebar tadi. Melebar ujungnya jadi memprovokasi. Iya. Jangan sampai kejadian ini jadi awal konflik baru. Iya. Sedangkan hubungan antar negara kan sudah begitu baik. Walaupun tentu hal-hal yang kecil juga bisa jadi besar kalau salah menyikapinya. Oke. Ya apalah satu orang itu ditolak dan ditolaknya saya kira kalau dipukuli segala macam sih nggak ada masalah itu lain lagi gitu ya. Dan dengan sopan dan sekarang ini masih nunggu informasi apa yang terjadi gitu kan. Ya. Oke. Itu Pak Bung ya. Kita akan coba bahas ke ini tadi ya. Kan silaturahmi ini tuh seperti yang sebelumnya kita dibahas ujungnya menghasilkan maslahat tadi ya. Ujungnya menghasilkan kebaikan. Cuman ketika kedua belah pihak atau dalam tertentu yang tadinya ingin menyepakati tentang problem gitu ya agar menjadi ini, cuma di satu sisi si pihak lain ada sesuatu yang ingin menjadi memaksakan kehendak mengklaim kebenaran masing-masing pihak karena saya merasa benar dia merasa benar akhirnya malah tidak ketemu. Nah ini gimana ya? Tad? Ya, jadi memang mencari kebenaran itu penting. Kemana keliling gitu silaturahmi ini. Sampai konon kabarnya ya para ulama itu luar biasa ya. Ada kebenaran di sana kejar, ada kebenaran di sana kejar. Tapi kebenaran itu jangan melahirkan orang yang paling benar. Itu kuncinya di situ. Cari kebenaran yang banyak, tapi jangan merasa paling benar. Karena yang memutuskan silaturahmi itu merasa paling benar. Ingin jadi RW terus, didengar terus nggak bisa. Inginnya didengar terus, inginnya dikunjungi terus. Inginnya dihormati terus, inginnya dihargai terus, tapi dia tidak menghargai orang lain. Nah, bila ingin dihargai terus, ingin dihormati terus, maka silaturahmi tidak akan jalan. Makanya ada saatnya negur duluan, ada saatnya kita mengunjungi, ada saatnya kita memberi. Lah kecil-kecil aja, ada saatnya nyamper. Kan ada orang yang disamper terus, nggak pernah nyamper. Atau mungkin kalau di bahasa yang sekarang itu mencoba nge-WA duluan gitu tadi. Nggak duluan lah. Pokoknya kita mau silaturahmi nih. Ya. Gimana ada waktu, saya sering ya kalau berkunjung ke si A, kira ayah waktu Kang, sebutlah hari Kamis jam segini, kita sesuaikan dulu. Saya nggak bisa nih, kemungkinan Jumat gimana bisa nggak? Akhirnya titik temu waktu kan di situ. Dan kita harus tepat waktu, apalagi kita dibutuhkan kan. Nah sekarang banyak orang yang ingin dipahami orang lain, tapi dia tidak memahami orang lain. Luar biasa. Jadi ini yang kadang-kadang miskomunikasi di situ. Makanya kadulur gitu kan ya, kadulur, makanya ke teman katanya. Orang tuh nggak ada kabar, dia datang silaturahmi, itu bukan silaturahmi. Jadi silaturahmi mungkin ya, menimbulkan masalah ya. Berkunjung yang menimbulkan masalah, karena tidak ada izin, tidak ada perjanjian. Kan orang tuh banyak kesibukan, ya kadang-kadang pas istirahat tidak datang. Bingung kan di situ. Diterima gimana,
tidak diterima gimana? Ujungnya pulang sakit. Tuh Tad, kayak misalkan gini Tad, kan ada di, saya dulu tuh sempat ada ini tadi ya, saudara ada yang di luar gitu tadi, ada di luar negeri misalkan. Beliau sebelumnya ngewanti-wanti kalau mau datang itu, kalau mau berkunjung itu 3 bulan sebelumnya tuh harus konfirmasi katanya Tad, karena kalau tidak konfirmasi, ketika kita datang ujuk-ujuk misalkan tiba-tiba udah ngetok pintu ini, itu pasti akan tidak dimasukin gitu Tad. Karena ya ketika hal-hal yang kayak gini, komunikasi nggak kayak gini, jadi malah jadi sakit hati yang lain-lain. Nah itu gimana Tad? Menyikapi itu kan kadang-kadang bisa jadi perbedaan budaya dan perbedaan cara pandang itu bisa jadi luar Jadi biasa orang ini. itu baik atau tidak dipegang janjinya. Allahu Akbar. Sekarang bulan Mei ya. Ya, Mei. Kemarin ada yang nelpon sama saya untuk Juli. Juli ini silaturahmi Pak Ustadz, Juli katanya ada akad nikah. Oke. Jangan lupa ya Pak Ustadz ya. Iya saya bilang. Nah saya sampaikan kecuali ada papait, memangnya kalau papait itu memang Ya, hal karena yang memang lain diwadukan. mendesak, Tapi saya ya. berusaha untuk tepat. Nah gini, justru kalau lihat Al-Quran, manusia itu dipanggil Anas ya. Anas itu penekannya sosial. Oke. Kalau insan akal. Ya. Kalau bashar biologis, kalau Bani Adam itu sejarah. Ternyata dalam Al-Quran lebih banyak Anas panggilan Allah itu. Itu menunjukkan salah satu yang paling penting adalah hablum minan nas. Allahu Dan Akbar. cara hablum minan nas itu adalah memberikan pengertian pada orang dan kita harus mengerti orang. Ini orang sibuk nih. Luar biasa ini. Ya 3 bulan, 4 Ya. bulan, 6 bulan. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba, ya ini nih contoh kecil ya, kawan atau pirakulah cenderung babaturan, nggak ada Ya. piraku bilang. Nah, Terus tak, kamu, ya. kita bentrok dengan ini saya sering sampaikan. Ya. Kalau saya menentukan waktu, saya datang duluan saya bilang. Ya. Tapi kalau saya tidak bisa telat. Nah, awalnya Luar dikasih tahu. biasa ini. Itu karena menghargai. Dan ternyata menghargai orang itu, kata Nabi, sekalipun datang dari anak kecil, hargai dia. Dengarkan kebaikan itu sekalipun datang dari anak kecil. Hargai anak kecil itu, karena dengan penghargaan itu dia akan betah berbuat baik. Ya. Kalau yang kecil nggak dihargai, itu kebayang. Dia tidak akan berbuat yang berikutnya, karena tidak ada penghargaan. Karena ada saat tertentu kita akan paham, akan senang, akan betah. Dia datang, waktunya juga untuk dia, bisa tertawa, bisa makan, bisa enak. Nah, ujungnya apa? Sesuai dengan waktu yang ada. 9 sampai 11 namanya, pulang. Yang ngantar ke pintu juga enak, yang diantar juga enak, plong di situ. Itu yang menyebabkan ketika plong, nah, imun tubuh naik, sehat Masya ujungnya. Ini sudah datang mendadak, mengganggu jadwal orang lain. Iya. Dia tidak akan tenang. Mungkin dia makan culang-culang gitu, lihat jam gitu, gitu. Itu nggak bisa. Iya, iya, iya. Makanya harus benar-benar makin lama menentukan waktu makin bagus. Dan ini juga bagian dari kesolehan tadi ya, yang Kesolehan. tidak melalui Jadi ada yang Itu. bilang kesalahan sosial. Allahu Coba, Akbar, Masya Allah. jangan sholat sebelum waktunya. Jangan bertamu sebelum janji. Oh, oke. Jangan bertamu sebelum menentukan waktu. Iya, iya, Jangan iya. mendadak artinya. Iya, iya, iya. Jangan sama dengan sholat belum waktunya gitu. Iya, kalau iya, bahasa iya, saya. iya, Jadi, iya. sholat ritual itu penting, tapi ada yang sangat penting juga, sholat sosial. Iya. Sama dalam Al-Quran ini, duribat alimudillah ayna masukipu ila bihabli minallah wa habli minanas. Manusia akan ditimpa berbagai bencana, Ya. di mana saja dia berada, kecuali bihabli minallah wa habli minanas. Allah. Orang yang baik dengan Allah secara vertikal Ya. dan baik secara horizontal. Ya. Nah, salah satunya tata cara bertamu. Bahkan kalau ada bertamu, waktunya ditentukan. Ini orang sibuk nih, berapa lama waktunya? Supaya ada yang nanya, bagus ya. Seberapa lama ini ngobrolnya? Ya, betul. 40 menit ya? Oke. Saya pernah negur tamu sampai negur ya. Jam 3 subuh belum pulang. Ini gimana Masya itu? Allah. Jadi saya udah, Allahu ini Akbar. siapa Pak? Aduh, ini saya bilang nyegurnya susah Bang. Mungkin dia baru kesini. Iya, iya, iya. Ada orang yang kadang-kadang, aduh, Saking bahagianya, saking Bahagianya, antusiasnya gitu gitu. ya, karena ketemu, karena terlalu sibuknya gitu. buat dia bahagia, buat isi saya. Ya, nah itu Jadi harus mengerti. luar biasa ini. Kita dimengerti. Dibutuhkan. Kita juga harus mengerti orang lain. Allahu Akbar. Dan ini juga saya pikir kalau tidak terbiasa atau diajarkan di keluarga atau punya pendidikan dalam tanda kutip, itu juga tidak mudah sih tadi ya. Betul, Karena ini betul. juga butuh Transisi yang cukup lama. transisi yang cukup lama. Oke. Tad, kita akan lanjut di segmen ketiga tentang pembahasan dari ini, karena ini sudah lumayan banyak ini dari netizen kita. Kita akan coba lanjut lagi pemirsa di rumah.
Kita juga akan lihat dulu beberapa tayangan berikutnya, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali di Embun Pagi setelah memberi solusi ya. Ada beberapa pertanyaan dari netizen yang kami akan coba rangkum ya, karena ini relate, ini masih dengan tema memaknai silaturahmi ya. Tadi ini ada dari 650 ya tadi ya. Nah ini juga bisa juga kaitan dengan silaturahmi ya, karena bagaimana Islam memandang tentang kesukuan itu tadi, atau fanatisme kedaerahan tertentu yang kadang-kadang itu kalau tidak disikapi dengan tertentu, karena ya jelas beda suku, beda budaya, beda bahasa, tentu juga beda tata cara. Coba Tan. Ada pepatah Padang yang bagus ya, di mana bumi dipijak, nah, di situ langit dijunjung. Ya, luar biasa itu. Ini saya sempat merenung ya, mungkin menyesuaikan diri bahasanya. Ya. Bukan berarti juga menyesuaikan diri kita, jati diri kita juga tidak jadi ini. Gitu ya. Itu saya menghormati. Jadi kalau kita masuk ke satu suku dengan adat yang berbeda, kalau nyebrang kan tidak boleh lawan arus, harus gitu tuh. Oke. Kita kayak ke bawah arus tapi menyeberang gitu. Ya. Namanya berpiro ya, gitu kalau nggak salah namanya. Jadi satu, Islam itu datang lintas suku ya. Makanya salah satu yang diingatkan oleh Nabi SAW, karena khawatir letaknya silaturahmi ketika khutbah terakhir di Padang Arafah itu, salah satunya nih, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Jangan bangga suku Arab dengan suku yang lain. Allahu Akbar. Illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Ya. Saya sempat merenung, kok Rasul mengatakan begitu? Ya. Ini beberapa ratus tahun ke depan akan terjadi fanatisme kesukuan. Ya. Dan berawal dari fanatisme kesukuan itu yang menyebabkan disintegrasi bangsa kan. Ya. Dan negara kita cukup luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sangat multi ya. Multi, betul. Satu suku, satu bahasa, terus satu pulau beberapa bahasa. Dan itu yang menyebabkan munculnya Sumpah Pemuda kan waktu itu. Yeah. Nah, jadi tugas kita adalah tekankan bahwa di hadapan Islam itu yang mulia bukan kesukuan. Yeah. Bukan ormasnya. Ya, bukan suku, bukan ormas, tapi ketakwaan. Dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan takwa itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yeah. Nah, satu, yang paling mulia di sisi Allah itu yang orang yang takwa. Anu Jawa mah enggak takwa, yang Sunda takwa, Batak takwa semuanya. Yang kedua, jangan lupa Allah ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, li ta'arafu. Nah, itu penekanannya, untuk saling mengenal. Saling mengenal. Ini luar bukan untuk saling memusuhi, bukan untuk saling membantai, bukan untuk saling memfitnah, tapi saling mengenal. Dan Nabi memperkuat, jangan saling memaki, jangan saling menjelekan, jangan saling memfitnah, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Li ta'arafu itu saling mengenal. Kita mengenal gimana nih? Kalau jangankanlah luar Sunda ya, di Sunda Jawa Barat banyak masuk ke Subang kayak masuk ke Kuningan beda nih. Beda lagi tadi. Beda lagi. Ada Cianjur beda. Tilem lagi ngaji, tilem cenah tilem. Kang naon tilem teh? Bisa sare, bisa maot, cenah tilem teh gitu. Ya mau tarilem cenah gitu kayaknya. Mao tidur maknanya. Jadi harus mengenal lah di situ. Makanya begitu bicara Islam, nikah saja itu sebetulnya misinya menyatukan suku. Dan apalagi dari lintas daerah, dipisahkan pulau, dipisahkan selat, itu juga pasti juga tidak mudah tadi. Tidak mudah. Saya pernah ke Bonera atau Jeneponto, Sinjai, ya, Sulawesi Selatan, ke Pulau Selayar itu masing-masing punya adat yang berbeda. Sampai saya dikasih tahu, mau disuguhan makanan harus mau, kalau menolak itu penghinaan. Gitu kan, sampai begitu punya adat tersendiri. Jadi li ta'aruf, saling mengenal. Nah, karena saling mengenal, kalau ini ditanamkan, dosa besar itu adalah apa? Menimbulkan pertengkaran antar suku. Ini dosa besar. Menjelekkan suku, memojokkan suku tertentu, dan ini ditanamkan oleh penjajah kan. Makanya di Bandung nggak ada Jalan Gajah Mada ya. Jalan Gajah Maya gitu. Nanti diharapkan fanatik kesukuan kan di situ. Nah, Sunda temenang ka Jawa, Sunda temenang ka Palembang, Mundaya marah kan itu. Amit-amit kasabrang ka Palembang gitu. Balik mau kurupuk katanya. Iya, balik mau kurupuk. Allahu Akbar. Sekarang ini harus hati-hati pokoknya. Makanya harus baik dengan siapapun lah. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi tadi ya, di balik tentang kesukuan tadi. Ini ada di 313 ini. Nah ini tadi ya, ini gimana tadi mengikuti para sahabat Nabi, memang cuman yang juga tidak dicontohkan oleh Nabi itu sendiri. Misalkan di salah satunya kayak taraweh atau
atau ngeiniin. Kan dulu zaman Nabi itu Quran itu belum dimusafkan tadi ketika zaman. Jadi gini, kata Nabi, ikuti aku. Kata Nabi itu ya. Ikuti aku wahulafur rasyidin, dan ikuti sahabat-sahabatku. Karena sahabatku itu bagaikan bintang-bintang katanya. Kalau aku bulan, sahabatku bintang. Jadi dilengkapi. Jadi berdasarkan hadis itu boleh kita mengikuti para sahabat. Artinya juga di satu sisi, dari sisi ini keterikatan hukum itu masih agak sama sebenarnya tadi. Situ. Makanya kalau Nabi tidak ada, ikuti sahabatku. Sahabat itu tidak ada, tapi terus sampai muridnya sahabat. Muridnya sahabat tidak ada, muridnya murid sahabat, tabi'ina. Sampai akhirnya kalau tidak ada sama sekali, ikutilah orang-orang ulama. Ulama tidak ikuti orang soleh. Makanya kalau engkau tidak bisa soleh, mukholatatus solihin, bergaulah dengan orang yang soleh. Nyari yang soleh tidak ada. Wal iktidau bihim faridoh, meniru amalan orang-orang soleh termasuk kewajiban. Jadi bergaul, meniru. Nah, namanya ittiba. Ittiba itu mengikuti orang soleh. Fattabi'u millata Ibrahim. Nah, dan ikutilah ajaran Ibrahim. Ibrahim sudah meninggal, ya ikutilah murid-murid Ibrahim. Nanti terus sampai ulama. Nah, karena ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Makanya dosa besar itu nauzubillah menjelekan ulama. Allahu Akbar. Dosa besar itu tidak menghormati ulama. Katanya ada 3 dampak dari menjelekan ulama. 1, ilmu tidak akan masuk. Kalau seorang santri sudah tidak menghormati gurunya, itu ilmunya nggak akan masuk. Allahu Akbar. Itu nggak main-main ini, nggak main-main ini. Bukan doktrin tertentu, memang nggak main-main ini. Dosa besar itu. Kirmatu bisa pelajaran itu tidak dihormati gurunya, udah. Allahu Akbar. Masya Allah. Apa ya, kebencian itu laksana kacamata hitam. Lihat yang putih pun hitam. Allahu Akbar. Jadi walaupun putih disampaikan tetap aja hitam. Masya Allah. Karena kebencian itu akan menghalangi ilmu yang masuk. Allahu Akbar. Laksana kita bercermin di satu kaca ya. Kemudian kaca itu dicat hitam. Nah, tidak kelihatan wajah kita. Sekalipun pinter, kalau dasarnya kebencian tidak akan. Allahu Akbar. Nah, yang kedua ada keterangan katanya, kalau benci ulama itu dia akan sial. Dia tidak bisa hidup dengan ilmu yang didapatkan. Masya Allah. Sial. Su'ul khuluq su'mun. Hidup sial itu akan berawal dari akhlak. Makanya kenapa ya itu ya, di pesantren kita ditemukan orang sampai bongkok-bongkok itu kan ya, sampai luar biasa. Itu saking wikornya. Walaupun si ustadz itu nggak mau begitu kan, karena khawatir. Cuma ya begitulah tata caranya. Allahu Akbar. Yang ketiga katanya kalau dia wafat nih, nauzubillah, su'ul khotimah ya, jelek di ujung. Makanya dengarkan ilmu itu sekalipun datang dari anak kecil. Nah, makanya satu negeri akan sial bila ulama tidak dihormati. Masya Allah, luar biasa ini. Ini pelajaran bagi kita semua nih, kan ini juga tidak main-main ya. Makanya kalau ada reuni gitu kan, ada guru-guru kita diundang gitu kan, kita bikin memberikan sesuatu, walaupun sesuatu tidak ada artinya dibandingkan jasa beliau. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, ini luar biasa ini, saya merinding sekali nih. Ada lagi pemirsa di rumah ya, di 208 ya tadi. Bolehkah kita menyandarkan sesuatu, ya misalkan meminta bantuan ya kepada manusia gitu ya, bisa juga orang tua, orang kaya, atau pemerintah kita, atau ya sesuatu yang sifatnya kepada manusia gitu ya. Nah, ini gimana tadi? Karena juga ada keterkaitan apakah dia juga karena memang ada dia punya bos atau dia punya yang lain sehingga jadi terikat tertentu. Jadi ini dalam Al-Quran itu ya ladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Nah, itu namanya wasilah ya. Wasilah. Kalau pakai sin wasilah perantara, kalau pakai sod itu wasilah penyambung. Muncul di situ istilah wesel. Nah, kesananya tawassul. Ini jambu ini enak ya kalau dimakan. Gini aja terus, dia akan jatuh. Diajulah sama gantar, tek jatuh diambil makan. Nah, gantar adalah wasilah itu ya. Disepakati tawassul itu satu kepada yang hidup. Ada majelis talim, tolong selipkan kebutuhan saya, doakan di situ. Anak saya lagi sakit, sembuhkan. Imam Syafi'i itu sampai minta tawassul kepada Sayyidah Nafisah, seorang wanita salihah yang sempat mengkhatamkan Quran 4.000 kali ya. Hajinya 7 kali. Nah, itu tolong doakan. Itu namanya
wasilah tawasul pada yang hidup. Dan itu dibenarkan, disepakati. Makanya sering, tolong doakan anak saya mau ujian, itu wasilah, dibenarkan itu. Yang kedua, tawasul kepada amal soleh. Baik amal soleh dirinya, ataupun amal soleh orang lain. Atau orang tuanya misalkan. Orang tuanya, umpamanya ayahnya rajin ibadah, ya Allah dengan kebaikan ayah saya, tolong masalah ini dibereskan. Boleh. Karena amal soleh itu. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Karena kebaikan itu akan jariah kan, akan ngalir. Albirru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak mengerjakannya. Termasuk pada anak cucunya. Makanya disadari atau tidak, banyak orang tua yang dihormati, anak yang dihormati karena kebaikan bapaknya, kebaikan kakeknya gitu kan. Makanya penting jadi orang tua baik itu. Karena kepada siapa lagi anak kita mohon pertolongan kecuali kepada kebaikan kita. Itu yang dalam Islam diboleh. Nah, yang dilarang itu tawasul yang meninggal, itu nggak boleh. Ini termasuk syirik. Tapi ketika ada ajaran-ajaran tertentu atau ya penafsiran-penafsiran tertentu yang makin kesini juga makin jadi memutus rantai itu semua gitu tadi. Gimana cara kita menyikapi hal yang ketika itu orang terdekat kita yang wah ini mau tidak diajarkan katanya ada seolah-olah kayak gitu ya penyikapan kita terhadap orang tersebut sehingga kita menjadi masih harmonis lah gitu masih. Ya pendekatannya kepada akhlak. Pendekatannya akhlak itu. Kalau dia tidak senang kepada sholawat ya tetap jangan bahas sholawat. Kalau sakit ya tengok. Anaknya sekolahin. Luar biasa ini benar. Beliin obat. Nah, senangnya apa? Lotek, ngirim lotek. Kayak gini bisa sholawat ngirim lotek ya. Pendekatannya kepada akhlak. Karena walaupun tafazzan ghalidal qalbi bilang fadl min halik. Kalau kalian kasar, sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Dan kalau pendekatannya kontra dalil atau kontra yang lain-lain juga maka malah semakin panas tadi sebenarnya. Nanti diadu dalil untung-untungna. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan itu akan menjadi masalah baru bahkan. Masalah baru, ya. Jadi menimbulkan kebencian baru yang tidak akan bisa beres. Oke, lanjut lagi tadi ini ada beberapa lagi nih. Baik pemirsa ya, ini masih ada di main ini 202 katanya dia menyikapi tentang trauma masa lalu yang masih yang masih membekas itu, apalagi mungkin juga dari pengalaman masa kecil dia yang sangat keras atau masa kecil kita yang banyak sangat tidak enak gitu ya, sehingga masih terngiang-ngiang. Gimana cara mengubah itu sehingga menjadi kalau masa lalu itu kejelekan, jangan diingat. Karena masa lalu itu penyebab kita sakit dan pilu katanya. Pilu kita itu. Pilu itu ya sakit yang kepanjangan, pilu terus. Jadi dihantui perasaan pilu. Lewat situ tahu situ takut. Nah, makanya yang ada masa depan. Kalau masa lalu itu yang jelek jangan diingat. Yang adalah masa depan. Jadi masa lalu biar telah berlalu. Jadikan cermin buat kita, jadikan ibroh buat kita. Kita tetap masa depan. Nah, masa depan berbuat yang terbaik, berbuat yang jangan mengulangi kejadian yang itu. Karena masa lalu itu bisa menyebabkan pilu dan menyebabkan orang putus asa. Dan masalahnya juga nggak bisa dirubah masalahnya tadi. Iya, itu karena sudah terjadi. Yang lewat itu nggak bisa didapat kembali. Iya benar. Tidak mungkin air mata kembali pada kelopaknya kan. Iya. Tidak mungkin orang menelan ludah sendiri. Iya. Itu satu episode yang harus hilang dalam pikiran kita. Jadi layu dagul mu'min menjuhri marotain. Tidak pantas orang itu jatuh ke lubang 2 kali. Kalau terus ingat ini udah yang ada masa depan. Kalau misalkan kita nginin romantisme masa lalu, misalkan atau bagi orang-orang tertentu yang ada mengingat perjuangan-perjuangan masa elam dulu, ketika ada pembantaian tertentu, ketika ada melewati perang-perang tertentu, apakah itu bisa jadi pemicu juga ketika mengingat itu masa-masa pahit, masa-masa ini sehingga menjadi memicu dibuat ke belakang? Nah, bila masa lalu itu kan sejarah itu katanya asal kata dari syajarah ya. Hanya pohon hidup katanya. Jadi sejarah itu menghidupkan semangat baru. Kalau masa lalu itu menimbulkan semangat baru, motivasi baru, sehingga berubah ayusli hal maisah untuk taraf hidup yang lebih baik, itu perlu jadi ibroh pelajaran. Makanya dalam Al-Quran itu sepertiga Al-Quran bicara tentang masa lalu. Nah, bagaimana Luqmanul Hakim, itu yang baiknya ya. Luar biasa. Bagaimana Maryam, bagaimana Nabi Yusuf, ada segala macam. Nah, itu perlu itu untuk motivasi. Nah, tapi kalau masa lalunya menimbulkan kita terlena dalam dosa, jangan diingat. Apalagi menyebabkan putus asa. Saya ketika jarah ke makom Ibnu Hajar Asqalani ya,
Karena dia setiap ziarah ke makom itu di Mesir itu ada yang cerita ini nih kelebihannya gitu kan. Beliau itu sempat kabur dari pesantrennya, kabur, sudah jalan jauh, berteduh di bawah pohon kurma ya, lihat itu semut, narik makanan jatuh, sudah kelima kali di sana, ini orang, oh semut aja 5 kali gagalnya katanya. Iya. Tapi ujungnya berhasil, akhirnya dia malu, akhirnya balik lagi ke pesantren jadi ulama besar. Dari perjalanan itu ternyata masa lalu bisa memotivasi, karena ternyata tumbuhan itu subur dengan air kotor ya. Bukan disiram dengan air bersih. Gitu, ya. Gitu. Kalau masa lalunya bisa menyebabkan putus asa, jangan diingat. Tapi kalau motivasi kebaikan, perlu untuk pupuk lah. Siap. Masih ada satu segmen tadi ya, kita ke depan. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa. Ini pembahasan kita sangat menarik ya. Mudah-mudahan kita bisa menerima pelajaran banyak nih dari kita semua. Kita akan lanjut kembali di segmen terakhir. Pemirsa Bandung TV, silakan. Bisa di rumah di segmen terakhir kita Embun Pagi, mudah-mudahan masih pada menyimak kita semuanya. Kita masih akan coba meneruskan dari beberapa pertanyaan di rumah, karena ini tema silaturahmi ini selalu menjadi tema yang terlihat sangat mudah gitu ya. Terlihat kata silaturahmi itu sangat mudah, padahal itu menghubungkan kebencian, menghubungkan trauma masa lalu juga, sehingga itu juga mudah silaturahminya, cuman pelaksananya itu juga memang tidak mudah. Tadi ada beberapa juga di 272 nih tadi yang menanyakan nih. Silaturahmi dengan makan bersama diiringi mungkin dengan senda cawa yang lain-lain tanpa mengurangi, tanpa ngebahas dalil agama yang lain, apakah itu juga bisa dibenarkan juga tadi? Artinya tidak konten masalah keagamaan terus gitu tadi, gimana tadi? Jadi silaturahmi itu mesti ditajdid ya, direformasi gitu ya, sehingga tidak kaku silaturahmi itu ya. Bisa dengan makan bersama, bisa dengan musiknya yang bernada silaturahmi yang baik lah gitu. Saya kalau dengar lagu kemesraan bagus tuh ya, kemesraan gitu kan. Apalagi lagu-lagu rohani kan, boleh situ. Kemudian silaturahmi juga harus berujung kebaikan, itu intinya. Nah kalau ujungnya tidak baik itu bukan silaturahmi. Karena maknanya kan isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang ujungnya kebaikan. Wadapu ma'amkana anil syar, menolak sesuatu yang berujungnya kejelekan. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa kata Nabi, alhu wal abu, canda kalian, gurau kalian, fa inni akruhu ayyakuna fi dinikum gildoh. Sesungguhnya aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Kondisi tertentu, canda boleh, gurau boleh. Ya, karena Rasul pun juga begitu ya, Rasul juga, ada juga ya. Rasul juga begitu, kadang-kadang senyum, kadang-kadang tertawa, dan orang itu betah karena guraunya. Orang itu betah karena candanya. Karena kata Nabi, fa inni akrahu ayyakuna fi dinikum gildo. Sesungguhnya aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Nah itu tuh dalam agama seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa canda, jangan benci yang suka canda. Karena orang tuh punya makom tersendiri kan. Betul. Yang selanjutnya bisa dibungkus dengan makan bersama, bisa dibungkus dengan piknik, bisa dibungkus dengan nyanyi bersama, silahkan. Yang penting ujungnya kebaikan. Dibenarkan gitu ya Pak Buya. Saya juga sama Pak Buya. Udah ada buahnya dari saya, nasinya dari saya, jadi ngumpul semua, jadi makanan dari kita untuk kita. Nah itu boleh. Dan canda itu juga menambah kehangatan, menambah tertentu, jadi itu menjadi tidak kaku lah itu. Tidak kaku ya. Ini. Tadi ada lagi tadi. Nah, ada orang yang datang silaturahmi yang dengan niatan silaturahmi ingin membereskan masalah atau ingin membereskan keruwetan, kemudian dia belum nyampe itu dia sudah meninggal duluan. Nah, apakah gimana katanya tadi atau orang tersebut tadi? Begini, kalau kita silaturahmi nih, yang dibahagiakan satu orang umpamanya nih, kita datang ke bibi, sebenarnya hakikatnya bukan satu orang. Anak bibi, siapa lagi, mantu bibi, incu bibi, satu kampung bisa dibahagiakan. Nah, karena itu siapapun yang sedang silaturahmi itu membawa manfaat kepada yang tidak melakukan. Sama dengan orang-orang yang berkunjung ke makom. Kita jarah ke si A, bukan si A hanya si A, suruh penghuni makom bahagia.
Saya dikunjungi. Kenapa? Karena kan assalamualaikum. Kum itu banyak. Oke. Saya didatangi anak saya didatangi oleh ibu saya didatangi oleh adik saya. Kok anakku nggak ada yang datang, gitu kan? Nah, karena itu bila dia silaturahmi, terus ada yang meninggal di jalan, meninggal kena tabrakan, nilainya itu laki Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatun nubuwah. Tidak ada perbedaan antara dia dengan para nabi kecuali 1 derajat. Allahu Akbar. Itu dihitung syahid. Di syahid fisabilillah itu adalah orang yang bersilaturahmi wafat di jalan. Masya Allah. Apa karena kelalaian supir ini? Ya. Kayak di Karawang tuh mau silaturahmi kan satu mobil ya, meninggal, ada 7 orang meninggal itu. Ya. Makanya sebelum pergi itu warobi itu hati-hati. Ya. Supirnya gimana, kondisi mobilnya gimana. Kita tahu nih jalan ini medannya medan cukup ekstrim lah banyaknya naik. Makanya jangan pakai mobil yang tua. Harus mobil yang bagus, supir yang bagus gitu kan. Jangan sampai ini sudah janji supir ini yang dikasihkan supir tembak ya. Allahumma, bisa salah. Luar biasa ini. Harusnya dikurangi ongkosnya itu. Luar biasa ini, luar biasa. Artinya juga. Karena ceroboh itu kan nyawa ujungnya. Ini pun juga apa, antisipasi kelengkapan segala sesuatu juga bagian dari kesolehan juga. Iya, bagian dari menyempurnakan. Mungkin ngantuk tidak. Saya sering cerita itu. Kalau pergi dari Madinah ke Makkah tuh, kalau orang banyak orang kita yang jam berapa tadi tidur? Jam 2 apa? Berangkat lagi jam 3. Kamu baru 1 jam tidur, ya sok tidur dulu bentar. Nanti pas di kilometer sekian di Wadi Kudet tidur. Kenapa? Ini yang berangkat itu tamu-tamu Allah. Jangan sampai gara-gara engkau yang meninggal. Itu kesolehan itu. Allahu Akbar. Kesolehan administrasi namanya. Luar biasa, keren banget ini. Yang kadang-kadang orang suka terlalu banyak abai dalam tanda kutip, udahlah gimana Allah aja. Nah, itu kadang-kadang juga agak ini tadi. Oke, baik pemirsa di rumah nih, ada satu pertanyaan terakhir tadi dari netizen nih. Ini tentang masalah haji tadi. Kan sekarang itu ada aturan haji itu di bawah 65 tahun tadi yang boleh memberangkatkan, yang sebelumnya 70. Gimana tadi nih menyikapi ini semua tadi? Ya ini satu, Masya Allah ya, satu bukan musibah ya, satu ujian tersendiri ya. Sudah ngantri lama, tiba-tiba ada aturan 65 yang 65 ke bawah yang berangkat. Ini ya lebih dari 10 yang telepon sama saya. Ini gimana solusinya? Saya bilang sabar dulu, kita tunggu sampai 1 tahun lah ke depan gitu ya. Karena ini kan kondisi pandemik ya, jadi dibatasi. Satu, bahkan ngantrinya lebih lama kemungkinan besar. Allahu Akbar. Dengan dikurangi kuota itu lebih lama. Sudah, makanya kalau ada kesempatan segera. Ini banyak angkewet senagis kolot. Karena haji itu milik kolot ya, itu harus segera. Nah, solusinya nanti satu, berikan ke masjid. Sejumlah ongkos haji berikan ke masjid. Itu sederajat dengan berangkat haji. Nah, apakah bentuknya barang ataupun uang, mangga. Atau untuk operasional masjid sehari-hari bisa, untuk listrik segala macam. Yang kedua, angkat anak asuh. Dari biaya haji itu sekolahkan anak. Sebutlah sampai S1, S2. Itu sederajat dengan berangkat haji. Yang ketiga, bikin sarana penghubung antar kampung, jembatan, jalan. Banyak ongkos haji, bikin jembatan nih, ini jembatan rusak, kita sumbang. Itu sudah ada yang berangkat haji. Dia meninggal dunia, jalan masih dipakai tuh ngalir itu. Nah, berikutnya yang keempat, sarana pendidikan. Bisa sekolah, bisa panti asuhan, bisa rumah sakit, bisa juga mengalirkan air ke satu kampung. Kita pernah ke daerah Malongbong itu 3 kilo bikin paralon ke kampung itu. Luar biasa. Itu pahalanya besar. Waduh, jadi, kita sangat ini ya. Islam itu sangat alternatif. Luar biasa ini. Jadi nanti di surga ada pintu haji. Orang tuh masuk itu semua. Ada yang belum haji lewat situ. Itu RW dengan saya orang Saninten, orang Cisaranten. Belum pernah ke Mekah, belum ke Madinah, tapi kenal lewat pintu haji kan. Nah, kata para malaikat, itu sahabatmu, itu keluargamu. Karena satu, faktor ekonomi. Kedua, kesehatannya terganggu. Mungkin yang ketiga, umur tidak mencukupi gitu kan. Dia tidak memenuhi syarat. Tapi dia punya amal saleh yang sederajat dengan berangkat haji. Di antaranya, tahajud, nyambung subuh, nyambung duha. Kedua, bangun masjid. 3, bangun sarana umum. 4, rumah sakit. 5, anak asuh. Bahkan menjamin pernikahan orang-orang du'afa. Itu juga termasuk sudah berangkat haji. Memang jangan berkecil hati saja ketika ada kesempatan haji gugur yang lain-lain juga ada alternatif lain. Luar biasa. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali ini
waktunya memang sangat sempit. Kita hanya 1 jam. Kita kasih konklusi, kasih kesimpulan. Ya, mari kita sambungkan yang terputus. Ya. Kita damaikan yang bertengkar. Kita anjurkan dan kita pelopori silaturahmi dalam kondisi apapun. Karena ternyata silaturahmi bisa menyehatkan, bisa melapangkan rezeki. Sekaligus juga silaturahmi bisa ad-dinul muamalah, menemukan keharmonisan di antara kita. Sedangkan agama adalah hubungan yang harmonis. Mari kita buka keharmonisan dengan tetap bersilaturahmi dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila hal yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali pagi telah berakhir. Mudah-mudahan kita Rabu depan kalau ada umur, kalau ada waktu kita ketemu kembali. Punten banget ini, ampun Baralun, mohon maaf banget bila banyak kesalahan, banyak kealfaan, banyak kata-kata yang tidak terukur, kata-kata yang memang salah itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.